Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat bersertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 40 majelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai pada Al-Majlisur Rabi wa Isrun, majelis yang ke-24 yang akan membahas tentang ma'isyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fi wa lahu wa hadirin wa musyahidin wa mu'minin. Thumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-majlis ar-rabi wal isrun. Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها، فعاش فيها عيش المساكين لا عيش الأغنياء المترفين. يجوع يوما فيسبل ويشبع يوما فيشكر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته خطورة الفتنة في الدنيا والانغماس في شهواتها وملذاتها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة قدرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا دار من لا دار له وجنة من لا خلق له، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. ولذلك فقد جعل الآخرة همه وفرغ قلبه من هموم الدنيا، فأتته الدنيا تركض فكان يتحاشاها ويقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. طيب. اسمع. Jamaah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah,
laqad alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqiqatad dunya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana hakikat dunia, yang mana dunia itu adalah sesuatu yang cepat berlalu, sesuatu yang fana, sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang akan dilewatkan. Oleh sebab itu beliau sallallahu alaihi wasallam asya fiha, hidup di dunia ini, asal masakin la aisal aghniyai mutrafin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini sebagaimana hidupnya orang-orang miskin, tidak seperti hidupnya para aghnia, tidak seperti hidupnya orang-orang kaya, hidupnya para sultan, hidupnya para raja. Nabi memilih kehidupan sebagaimana kehidupan yang dijalankan oleh para masakin, orang-orang miskin. Yaju'u yauman fayasbir. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan lapar karena tidak adanya makanan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabar. Wa yasba'u yauman fayaskur. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kenyang dan beliau pun bersyukur. Dan ini adalah keadaan setiap manusia, yang mana manusia ini tidak akan lepas dari ujian, tidak lepas dari kenikmatan. Dan orang yang berbahagia adalah mereka yang apabila diuji oleh Allah Taala dengan kenikmatan, mereka bersyukur pada Allah Taala. Mereka sadari nikmat ini dari Allah Taala, bukan karena kehebatan mereka. Dan sewaktu dia diuji oleh Allah Taala dengan kesempitan, dengan kelaparan, dia pun bersabar dan dia yakin Allah Taala yang memberikan ujian kepadanya, Allah sayang kepadanya. Dan terdapat banyak kebaikan dari ujian yang Allah Taala berikan tersebut. Dan ini adalah di antara unwanus sa'adah, tanda ataupun cara seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, yaitu apabila dia diuji dengan kenikmatan oleh Allah Taala, dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Dan apabila dia mendapatkan ujian berupa kesulitan, berupa kesempitan, maka dia pun bersabar. Dan apabila dia berdosa, maka dia pun bertobat dan beristighfar kepada Allah Taala. Kemudian muallif rahimahullah melanjutkan, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi futuratal fitnati bid-dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tahu betul bagaimana hakikat kehidupan dunia ini, beliau yang merupakan utusan Allah Taala, beliau pun menyampaikan bagaimana hakikat kehidupan dunia ini kepada umatnya. Karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan kepada umat beliau tentang bagaimana hakikat kehidupan di dunia ini, dan bagaimana dunia ini di dalamnya banyak terdapat kelezatan, banyak terdapat perkara yang dapat menjadikan mereka binasa apabila mereka mengikutinya. Banyak terdapat padanya fitnah yang apabila mereka ikuti maka akan menjadikan mereka binasa. Nabi SAW mengabarkan tentang keadaan dunia. Inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia ini
adalah sesuatu yang manis dan hijau, yang manis dan tampak indah. Fa innallah mustahilafukum fiha, dan Allah tabaraka wa taala menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Fanazira ma ta'malun, dan Allah tabaraka wa taala melihat apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah kalian dengan dunia, kata Nabi SAW, dan berhati-hatilah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, rawahu Muslim. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa dan menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita. Sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kepada umatnya, karena Nabi SAW sayang kepada kita. Nabi tidak ingin kita celaka sebagaimana celakanya Bani Israel. Nabi tidak ingin kita tersesat sebagaimana tersesatnya Bani Israel. Nabi kabarkan tentang bagaimana dunia ini. Dunia memang tampak indah, tampak manis. Yang mana keindahan dunia ini menjadikan orang-orang tertipu dengannya, sehingga mereka ingin hidup selamanya di dunia. Sehingga mereka takut kehilangan dunia. Takut apabila dunia ini hilang dari mereka. Dunia dijadikan Allah Ta'ala manis dan indah. Akan tapi Nabi SAW mengingatkan, pada dunia yang manis dan indah ini, apabila kalian ikuti syahwat kalian terhadapnya, maka kalian akan binasa. Berhati-hatilah dengan dunia, kata Nabi SAW. Fattaqud dunya. Dan yang dimaksud dengan berhati-hatilah dengan dunia ini adalah berhati-hati dengan fitnah-fitnah yang ada di dunia. Fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah popularitas. Ini semuanya dunia. Fattaqud dunya. Berhati-hatilah kalian dengan fitnah dunia. Wattaqun nisa. Kemudian di antara fitnah dunia tadi, Nabi SAW khususkan lagi terhadap fitnah wanita. Fitnah wanita termasuk fitnah dunia. Tapi di sini Nabi SAW keluarkan sebagai isyarat, ini loh fitnah yang paling berbahaya. Di antara fitnah-fitnah yang ada tersebut, ini bahaya. Fitnah dunia banyak, tapi di antara fitnah-fitnah yang ada, yang bahaya itu adalah di antaranya fitnah wanita. Makanya Nabi SAW katakan, wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan wanita. Hati-hati dengan wanita. Kenapa? Nabi SAW jelaskan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sungguh yang dulu fitnah yang pertama kali menjadikan Bani Israel itu celaka adalah fitnah wanita ini. Hati-hati jamaah rahmati Allah Ta'ala. Banyak orang yang dia dengan harta tidak tergiur, dengan jabatan tidak tergiur, dengan popularitas tidak tergiur, tetapi sewaktu mengenal wanita hilang imannya, lupa semua ilmunya, hancur dunia dan akhiratnya. Karena apa? Karena wanita. Betapa banyak manusia yang dahulu kita ketahui terkenal dengan kesolehannya, ternyata binasa karena fitnah wanita ini. Makanya Nabi SAW ingatkan, wattaqun nisa.
berhati-hatilah kalian dengan wanita. Kemudian muallif rahimahullahu taala anhu mengatakan, aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ad-dunya daru man la dara laha, daru man la dara lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya dunia ini merupakan dar, merupakan tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kaum muslimin ini tempat tinggalnya itu bukan di dunia. Tanah leluhur kita itu bukan di dunia. Tempat asal kita itu bukan di dunia. Nabi ingin mengingatkan kalian itu, kita manusia, tempat kita yang pertama itu adalah surga Allah Taala. Tempat yang Allah jadikan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam tinggal di sana. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam terkena fitnah sehingga diusir dari surga. Jadilah anak keturunannya hidup di dunia sekarang ini. Tapi ini tidak lama. Dan tempat kembali kalian itu, tempat asal kalian adalah surga. Makanya di sini muallif mengabarkan bahwasanya orang yang menjadikan dunia sebagai prioritasnya, sebagai tempat terindahnya, dia lupa bahwasanya dunia ini bukan tempat mereka. Mereka memilih dunia karena mereka tidak sadar bahwasanya tempat yang terbaik bagi mereka itu bukan di dunia. Inilah orang yang mengambil dunia, yang mereka tidak memiliki tempat tinggal yang hakiki, yang seharusnya mereka berada di sana. Wa jannatu man la khalaqa lahu fakana yaqul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Dan orang yang mereka mati-matian mengejar dunia, takut kehilangan dunia, ketahuilah bahwasanya hakikat orang ini dia tidak memiliki tempat di akhirat sana, tidak memiliki tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka pertahankan dunianya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Rasulullah mengabarkan, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya, kecuali kehidupan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang hidup di dunia, tapi hidup kita di dunia adalah kehidupan yang fana. Nah, sekarang kita hidup tinggal di dunia, tapi kita tinggal di dunia sementara. Nah, kita berbahagia dengan keluarga kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita. Tapi ketahuilah bahwasanya kebahagiaan ini pasti akan kita tinggalkan, pasti akan berlalu. Lihat, raja yang paling kaya sekalipun, apakah mereka hidup selamanya? Jawabannya, mereka telah meninggal dunia. Pejabat yang sangat tinggi jabatannya, banyak pengikutnya, apakah mereka hidup selamanya? Jawabannya tidak. Mereka pun tinggalkan dunia. Inilah kehidupan dunia, pasti akan ditinggalkan. Karena ini kehidupan yang fana. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat nanti. Yang mana di akhirat itu hanya ada dua pilihannya, imma surga wa imma neraka. Apakah orang itu akan mendapatkan nikmat Allah di surga ataukah akan diazab di neraka? Cuma ada dua tempat di akhirat. Ini kehidupan yang hakiki.
Oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan bagi orang yang masuki surga, wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Maka mereka di surga nanti mereka akan berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Ini baru kehidupan yang hakiki. Baru kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia dunia kumpul sama keluarga, sama anak-anak, sama istri, sama orang tua, sama saudara. Semua pasti akan ditinggalkan. Adapun kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya adalah sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam surganya. Oleh sebab itu Nabi SAW ja'alal akhirata hammahu. Maka Nabi SAW jadikan akhirat sebagai cita-citanya, sebagai tujuannya, sebagai keinginan terbesarnya. Rasulullah jadikan akhirat sebagai prioritas. Tidak seperti abdu dinar, abdu dirham, abdu dunia. Hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, mereka jadikan dunia sebagai prioritasnya. Semuanya dia jadikan tolak ukurnya dunia. Dia jadikan patokannya semuanya harus dunia. Dakwah patokannya dunia, ngajar dunia, kerja dunia. Yang dia jadikan yang ada di kepalanya hanya dunia, dunia, dunia. Nabi SAW mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu beliau SAW ja'ala akhirata hammahu. Nabi jadikan yang menjadi tujuan terbesarnya adalah akhirat. Wa farragha qalbahu min humumid dunya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala kosongkan hatinya, jauhkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam dari keinginan-keinginan, motivasi dunia. Rasulullah tidak pikirkan. Masalah dunia udah ditinggalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadikan keinginannya perkara dunia, tidak. Fa'atat dunya tarkudu fakana yatahasyaha. Akan tetapi apa? Sewaktu Nabi SAW kosongkan kolbunya dari keinginan mencari dunia, Rasulullah jauhkan motivasinya dari perkara dunia. Dunia malah datang mengejarnya. Dunia malah ingin mendatangi Nabi SAW. Dan ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dia jadikan dunia sebagai hammahu, sebagai tujuannya, keinginannya, cita-citanya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan jadikan urusannya tercerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan di hadapannya. Takut miskin terus, tidak pernah cukup. Apa yang Allah berikan tidak pernah cukup. Miskin terus. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan bagiannya dari dunia melainkan apa yang memang telah Allah tetapkan untuknya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa
yang dia jadikan perkara akhirat sebagai niat dan tujuannya, sebagai cita-citanya, sebagai motivasinya, jama'allahu lahu amruhu, maka Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah, tidak tercerai-berai, lancar jauh urusannya. Jama'allahu lahu amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Berapa yang Allah tabaraka wa taala berikan, dia cukup, qanaah. Dikasih harta oleh Allah sekian, rezeki sekian, dia alhamdulillah, senantiasa bersyukur pada Allah tabaraka wa taala berapapun Allah berikan. Berbeda dengan orang yang menjadikan dunia sebagai motivasinya, tidak pernah merasa cukup. Dan memang seperti itu dunia. Nabi katakan, apabila orang memiliki satu lembah berupa emas, dia akan cari lembah yang kedua. Ada 2 lembah emas, cari lembah yang ketiga. Tidak pernah cukup dengan dunia. Ini hakikat dunia, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Sudah kaya tetap cari harta. Sampai apa? Sampai tanah memenuhi mulut-mulut mereka. Itu sampai mereka meninggal dunia. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, perumpamaanku, ya, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibi istadhalla tahta sajarati thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Perumpamanku dengan dunia ini adalah bagaikan seorang musafir yang berteduh di sebuah pohon, kemudian setelah itu pun musafir ini akan tinggalkan pohon tersebut. Ini perumpamaanku terhadap dunia, kata Nabi SAW. Bagaikan apa? Seorang yang sedang dalam perjalanan, seorang musafir, lelah, capek tengah perjalanannya, lihat ada pohon, berhenti sebentar di pohon itu. Untuk apa? Untuk berteduh. Berhenti di pohon ini, waktu berteduh, itulah kehidupan dunia. Apakah dia akan selamanya di bawah pohon tadi? La wallah, tidak. Pasti dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut, lanjutkan perjalanannya. Inilah kita sekarang di dunia, bagaikan seorang musafir yang sedang berhenti sejenak di bawah pohon, bentar, tidak lama, menyiapkan perbekalan kita di dunia, menyiapkan perbekalan untuk kehidupan setelah kematian. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Tinggal menunggu waktu kapan kita akan meninggalkan dunia. Inilah kehidupan dunia, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Ya, kehidupan yang fana, yang sebentar, yang pasti akan ditinggalkan. Tapi kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Taib, fadl iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah ta'ala wa qala Amr bin al-Harith al-Juwayriyah dari Nabi sallallahu ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته من نار ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن سبيل صدقة. رواه البخاري. هذه هي تركة سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي أبى أن يكون ملكا رسولا وفضل أن يكون عبدا رسولا. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل تواضع لربك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عبدا رسولا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وهكذا كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على التواضع والزهد والاستغفار. فقد قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شبر شعير في رفض لي فأكلت منه حتى طال علي فسرت فخلي. متفق عليه. وذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد يوم ينتوي ما يجد من الدخل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدخل هو ربيع الدخل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت بالله وما يخاف أحد ولقد أوذيت بالله وما يؤذى أحد. وقال ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه فيه بلال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على حوان حتى مات ولم يأكل خبزا مرفقا حتى مات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الحصير وينام عليه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قال فجلست وإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم وإذا أنا بقبضة من شعير نحو صاع وقرض في ناحية في الغرفة وإذا إمام معلم
فابتلرت عيناي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحسير قد أسفر في جنبي وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك الجسر والقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا رواه ابن ماجه وصححه المنذر. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala anhu melanjutkan wa qala Amr ibn Harith ahu Juwairiyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Amr bin Harith, saudara dari Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaran wala dirhaman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal tidak meninggalkan harta untuk keluarganya. Wala abdan wala amatan wala syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak meninggalkan budak laki-laki ataupun budak perempuan untuk keluarganya. Tidak meninggalkan sesuatu apapun. Illa baglatahul bayda, kecuali keledai beliau yang berwarna putih, allati kana yarkabuha wasilahahu, yang beliau biasa kendarai dan senjata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ardan ja'alaha libnis sabil sadaqah, dan tanah, sebidang tanah yang beliau sedekahkan untuk Ibnu Sabil. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, kata Amr bin Harith, tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak meninggalkan warisan yang banyak, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya yang menjadi warisan para nabi itu bukan dinar, bukan dirham. Akan tetapi yang merupakan warisan dari nabi adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan Nabi tersebut. Makanya jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, seorang yang ingin mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mengambil warisan dari Nabi, apa warisan Nabi? Bukan banyaknya harta, bukan. Akan tapi yang menjadikan warisan Nabi yang hendaklah kita bersegera untuk mendapatkannya, yang hendaklah kita sungguh-sungguh untuk mengambilnya, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, pengetahuan tentang agama yang mulia ini, agama Islam, tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang harus kita perjuangkan, karena inilah warisan para nabi. Sekarang warisan siapa yang ingin kita ambil? Apakah ingin mengambil warisan Qarun? Warisan Qarun harta dunia. Kalau antum mau ngikut Qarun, silakan ambil. Kan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinaran wala dirhaman, walakin yurathul ilma. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu. Maka hendaklah seorang dia bersemangat untuk mengambil warisan dari Nabi ini. Dia perjuangkan untuk mendapatkannya. Nabi SAW tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak juga meninggalkan budak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk keluarganya. Sewaktu Nabi SAW meninggal dunia, apa yang ditinggalkan beliau? Hanya bighal, hanya keledai yang biasa Nabi gunakan, dan senjata. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu bani Adam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan Bani Adam, anak Adam yang terbaik, manusia terbaik, yang tidaklah dibuka pintu surga melainkan setelah diketuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan dimasuki surga sebelum dimasuki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia. Ini kehidupannya. Hadhihi hiya tarikatus sayyidil khalqi ajma'in. Inilah kehidupan manusia yang paling mulia. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesudahnya dan tidak sebelumnya. Ini manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari apakah ingin menjadi Rasul dan Raja atau menjadi Rasul dan seorang hamba yang biasa-biasa saja. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala jalasa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazara ila samai. Suatu ketika Jibril duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melihat ke langit. Fa idza malakun yanzil. Ternyata ada malaikat yang turun. Faqala lahu Jibril, hadzal malak ma nazala mundu khuliqa qabla hadhihi sa'ah. Malaikat ini, kata Jibril alaihi salatu wassalam, tidak pernah turun semenjak dia diciptakan, sekalipun juga tidak pernah turun. Falamma nazala qala ya Muhammad arsalani ilaika rabbuk. Sewaktu malaikat ini turun, dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Tuhanmu telah mengutusku. Kemudian memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalikan aj'aluka am abdan rasulan. Apakah engkau mau menjadi rasul dan raja? Rasul dan raja, seperti halnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Rasulullah dan seorang raja. Apakah ingin menjadi seorang rasul dan raja atau abdan rasulan, seorang hamba, abdun, atau seorang hamba
dan Rasul. Maka apa yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi hamba dan rasul, la bal abdan rasulan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, saya ingin menjadi hamba dan seorang rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagaimana tawaduknya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif mengabarkan tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didasari di atas ketawaduan dan kezuhudan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal istifaf, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah taala berikan. Ini jamaah rahmati Allah taala. Rasa cukup ini yang kadang hilang pada hati sebagian orang-orang yang beriman. Dia merasa kurang saja. Apa yang Allah berikan kurang. Perasaan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah taala berikan. Senantiasa memandang orang yang ada di atasnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan clue, cara agar dapat bersyukur kepada Allah taala. Jangan lihat yang di atas, tapi lihat orang yang di bawah kalian. Lihat, banyak masih orang yang lebih susah daripada antum, daripada kehidupan yang Anda rasakan sekarang ini. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka jangankan untuk makan, untuk hidup saja susah. Sedangkan kita di sini senantiasa mengeluhkan kehidupan yang Allah taala berikan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah taala berikan. Padahal lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan, tuwaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min shay'in ya'kulu dhu kabidin illa sitru sa'irin fi rafili fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafani. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah beliau, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah aku dapati fi baiti, di rumahku, min sayyin, sesuatu yang dapat aku makan. Ya. Illa sitru sya'irin fi rafin li, melainkan hanya gandum yang ada sedikit. Itu pun aku makan dalam waktu yang lama, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tawaduknya beliau, bagaimana sulitnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang bagaimana kemegahan kehidupan manusia di dunia. Umar katakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillul yawma yaltawi ma yajidu minad dakli ma yamla'u bihi batanah. Ya, sewaktu Umar melihat bagaimana kehidupan orang-orang di luar sana yang sangat megah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar katakan, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu hari aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kelaparan karena tidak mendapati sesuatu yang dapat mengisi perutnya. Pada saat orang-orang hidup megah,
hidup enak dengan dunianya, ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang kelaparan, tidak ada makanan. Ini Sayyidu Bani Adam. Ini subhanallah. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad. Aku telah merasakan takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu orang-orang belum merasakan ketakutan. Dan telah datang padaku dan Bilal 30 hari, salasuna min baini yaumin wa lailatin, siang dan malam, wa mali wa bilalin ta'amun ya'kuluhu. 30 hari tidak ada makanan yang dapat aku dan Bilal konsumsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 hari tidak ada makanan yang bernyawa gitu. Ya. Tidak makan daging gitu ya. 30 hari, jamaah rahmati Allah subhanahu wa taala, subhanallah. Ini menggambarkan kepada kita betapa sakitnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kepala negara ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bermalam layali mutatabi'ata wa ahluhu tawun la yajiduna asya'a wa inna ma kana aktsaru khubzihim asyair. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya pernah beberapa malam kelaparan dan tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan. Dan kebanyakan makanan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ya hanya roti yang terbuat dari gandum saja. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lam ya'kulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwani hatta mata wa lam ya'kulu khubzan muraqqaqan hatta mata. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas khiwan hingga beliau meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia tidak pernah makan roti yang lembut, tidak pernah. Makan roti, na'am, tapi rotinya keras, jamaah rahmati Allah taala. Ya, tidak seperti roti pada hari ini, subhanallah, enak-enak rotinya. Roti Nabi sallallahu alaihi wasallam roti yang keras. Ini makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beratnya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, kehidupan di dunia. Kemudian muallif melanjutkan rahimahullah, wa kana yajlis alal hasiri wa yanamu alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa duduk dan tidur di atas tikar. Fa'ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasir. Suatu ketika, kata Umar, aku pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya sedang berbaring di atas suatu tikar. Qala fajalastu fa idza alaihi izaruhu, ya beliau sedang memakai kain ya izar, walaysa alaihi ghairuh, dan tidak ada yang selainnya ya dari kain beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa idza hasiru qad athara fi jambihi, dan bekas tikar tersebut ya membekas di pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan alas tidur Nabi ini tikar
Ya, tikar yang apa? Yang keras gitu, sehingga berbekas pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang Nabi berbekas karena kerasnya tikar tersebut. Ini tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan spring bed, bukan. Bukan kasur yang empuk, bukan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu Bani Adam. Ya, Umar dapati datang ke rumah Nabi, bertamu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lagi tiduran, baring. Kemudian Nabi duduk, nampak di belakangnya bekas tikar tersebut. Ya, ini subhanallah. Wa idzal hasiru qad athara fi janbihi. Wa idza ana biqabdatin min sya'irin nahwi sa'. Ya, kemudian aku kata Umar melihat gandum. Ya, melihat gandum wa qaradhin fi nahihi fi ghurfati wa idza ihabun mu'allakun fabtadarat aynaya faqala Rasulullah ma yubkika ya Ibnu Khattab. Ya, kemudian tadi Bilal melihat yang ada di rumah Nabi itu hanya ya berapa sok dari gandum dan kacang-kacangan saja. Ya. Kemudian berlinang mata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar menangis melihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, ini Nabi, ya, Sayyidu Bani Adam. Kemudian Rasulullah SAW menyadari, ma yubkika ya Ibnu Khattab. Apa kata Nabi? Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Ibnu Khattab? Ngapa antum nangis nih? Ya, ngapa antum nangis? Ma yubkika ya Ibnu Khattab. Fakultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa mali la abki, bagaimana aku tidak menangis? Wa hadzal hasiru qad athara fi janbik, sedangkan bekas tikar ini aja ada di punggungmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara, dan dalam khizanahmu, lemarimu, tidak ada sesuatu melainkan apa yang aku lihat seperti sekarang ini. Tidak ada apa-apa di rumah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzaka Kisra wa Kaisar fi samari wa anhari, sedangkan Kaisar Romawi dan Raja Persia, ya, mereka bergelimang harta. Ya, ini pemimpin kami nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, badannya berbekas habis tidur, kasurnya seperti itu tadi, hanya tikar. Kemudian di lemarinya tidak ada makanan kecuali hanya gandum dan berapa biji ya kacang-kacangan saja. Sedangkan Raja Kaisar, Raja Romawi bergelimangan harta, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa anta nabiyullah, dan engkau adalah utusan Allah, Nabiullah. Wa hadhihi izanatuka faqal ya Ibnu Khattab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ibnu Khattab, ama tarda an takuna lanal akhiratu walahumud dunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Apakah engkau tidak ridha wahai Umar
Akhirat untuk kita dan dunia bagi mereka. Apakah engkau tidak ridho? Biarlah mereka enak hidup di dunia. Biarlah mereka bergelimang harta di dunia. Sedangkan kita yang menjadikan prioritas, yang menjadikan hadaf tujuan kita, cita-cita terbesar kita adalah akhirat. Kita tidak peduli dengan dunia. Yang penting akhirat kita selamat. Makanya dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW mengatakan, al-jannatu ad-dunya jannatul kafir wasijnul mu'min. Dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi seorang mukmin. Ini jamaah rahmat Allah taala, bagaimana kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bahas ini dapat menambah keimanan kita, dapat menambah cinta kita kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat mengambil ibrah dari bagaimana kehidupan yang dijalani oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Dan kita mohon pada Allah taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asmail husna wa sifatil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semoga Allah taala bangkitkan kita bersama beliau Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.